Halo, selamat malam. Jadi hari ini kami akan menjelaskan hasil diskusi proyek 1 teori bahasa otomata tentang implementasi vending machine oleh kelompok 9 yang beranggotakan Ginaldi dengan NIM 8, Dewa Ayu dengan NIM 35, Hendra dengan NIM 54, dan saya sendiri Anita dengan NIM 104. Latar belakang, bakso kerap dijual oleh pedagang bakso keliling menggunakan gerobak hingga restoran-restoran mewah. Biasanya, untuk menghemat pengeluaran, masyarakat lebih memilih untuk membeli bakso yang dijual oleh pedagang keliling menggunakan gerobak. Akan tetapi, terdapat beberapa penjualan yang tidak menentu. Selain itu, bakso yang dijual oleh pedagang bakso keliling juga tidak dapat kehigienisannya. Dibutuhkan sebuah inovasi teknologi yang dapat menjual bakso secara otomatis sehingga para pembeli tidak harus menunggu pedagang keliling untuk datang di waktu tertentu serta kehigienisan dari produk dapat terjamin. Teknologi tersebut berupa vending machine yang akan menjual bakso beserta topping-toppingnya, yaitu bakso, pangsit, dan telur rebus. Vending machine ini dibuat dengan menggunakan sebuah model komputasi sederhana bernama FSA atau Finite State Automata. Metode penelitian yang kami gunakan untuk membangun sistem vending machine ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu Finite State Automata, perancangan sistem vending machine, desain vending machine, lalu pengkodean vending machine. Nah, di sini terdapat daftar harga serta produk dan keterangannya, di mana pada harga 15.000 kita bisa memilih antara bakso ayam atau sapi tanpa topping, sedangkan pada harga 20.000 kita bisa memilih antara bakso ayam atau sapi dengan topping, di mana terdapat 3 pilihan topping, yaitu pangsit dan tahu bakso, pangsit dan telur, serta tahu bakso dan telur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Baik, tentang diagram dari vending machine bakso. Pada diagram ini, Q merupakan state awal. Jika Q menerima inputan X atau uang 5.000, maka akan berpindah ke state C. Jika Q menerima inputan Y atau uang 10.000, maka akan berpindah ke state K. Bakso hanya bisa dipesan jika inputan uang berjumlah 15.000 atau pada state L, atau jika inputan uang berjumlah 20.000 atau pada state M. Maksimal inputan uang yang diterima vending machine adalah 20.000. Maka akan tetap berada pada state M. Lalu, jika inputan uang telah mencapai 15.000 atau berada di state L, pembeli bisa memilih antara bakso ayam yang akan berpindah ke state A atau bakso sapi yang akan berpindah ke state B. Jika inputan uang mencapai 20.000 atau state M, pembeli bisa memilih apakah ingin memesan bakso tanpa topping atau dengan topping. Jika bakso yang dipesan tanpa topping, maka dari state M akan menuju ke state A atau B. Jika bakso yang dipesan ke state C, yang mana topping pangsit dan tahu bakso, state D, pangsit dan telur, atau state E, tahu bakso dan telur. Setelah memilih topping, maka pembeli akan memilih bakso ayam atau sapi yang akan berpindah ke state A atau B. Selanjutnya, setelah pembeli memesan bakso, maka terdapat inputan untuk mengambil bakso atau Z. Setelah itu, dari state A atau B akan berpindah ke final state atau F. Jika pembeli ingin memesan ulang, terdapat inputan R untuk mereset vending machine sehingga dapat kembali ke state awal atau state key. Next. Selanjutnya, vending machine bakso didefinisikan dengan 6 tuple dengan rumus M sama dengan Q, sigma, quintuple, S, delta, dan lambda, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada key atau state yang terdapat pada vending key, J, K, L, M, A, B, C, D, E, dan F. Lalu selanjutnya ada sigma yang merupakan inputan dari vending machine yang beranggotakan X, Y, A, B, C, D, R, dan Z. Selanjutnya ada start state atau state awal dari vending machine ini yang beranggotakan key. Lalu selanjutnya ada F yang merupakan final state dari vending machine ini yang beranggotakan F, dan
delta yang merupakan output dari vending machine ini yang beranggotakan 0, 1, X, Y, dan K. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan di bagian kedua, yaitu use case diagram vending machine bakso. Di bagian use case diagram ini terdapat user atau pembeli, di mana pada vending machine bakso tersebut user dapat melakukan beberapa hal, yaitu dapat menekan tombol start, kemudian memasukkan uang kelipatan 5.000 atau 10.000, kemudian memilih topping bakso yang diinginkan, kemudian memilih jenis bakso, dan yang terakhir adalah mengambil bakso. Kemudian di sini terdapat flowchart vending machine bakso. Yang pertama yaitu ada mulai, kemudian si user menginputkan uang, kemudian akan diproses input uang tersebut oleh vending machine. Kemudian jika uangnya jumlahnya 20.000, maka akan dibawa ke input jenis topping, kemudian akan dipilih dua, yaitu jenis topping dan kemudian jenis bakso. Kemudian jika uangnya tidak atau uangnya 15.000, maka langkah selanjutnya yaitu si pembeli hanya dapat mengambil inputan jenis bakso saja. Kemudian jika si user ingin mengambil jenis topping dan jenis bakso, maka akan kembali ke proses penginputan uang. Kemudian jika selesai, maka akan outputnya yaitu bakso. Kemudian finish. Kemudian di sini ada activity diagram vending machine bakso. Di sebelah kiri terdapat pembeli dan di sebelah kanan terdapat vending machine, di mana kemudian start, pembeli yaitu menjalankan vending machine, kemudian memasukkan uang. Kemudian dari uang tersebut akan diproses oleh vending machine, di mana vending machine akan memeriksa jumlah uang tersebut, di mana uang tersebut jika berkelipatan 20.000, jika ya, maka si pembeli akan memilih topping. Kemudian si vending machine akan menyiapkan topping pilihan. Kemudian pembeli akan memilih bakso. Kemudian si vending machine akan menyiapkan bakso pesanan. Kemudian mengeluarkan pesan bakso dan si pembeli akan mengambil bakso tersebut. Dan jika tidak, maka si pembeli hanya bisa memilih bakso saja tanpa memilih topping. Kemudian jika si pembeli ingin mengambil bersama topping, maka akan kembali ke proses pemasukan uang untuk jumlah kelipatan yang lebih besar lagi. Dan jika yang dipilih hanya 15.000 saja, maka vending machine akan memproses untuk memilih bakso saja. Kemudian dari memilih bakso, si vending machine akan menyiapkan bakso pilihan, kemudian mengeluarkan bakso, dan yang terakhir adalah si pembeli akan mengambil bakso tersebut. Dan berakhirlah proses dari vending machine bakso. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah demo dan penjelasan program. Selanjutnya dijelaskan pada VS Code. Berikut adalah kode di mana pada bagian pertama akan dijelaskan vending machine dan tata cara penggunaannya. Pada bagian ini akan dibuat juga section untuk menampilkan state sekarang dengan kelas state dan menampilkan output dengan kelas output. Selanjutnya akan dibatasi dengan garis, dan selanjutnya pada bagiannya memulai mesin akan dibuat tombol start dengan kelas R, di mana untuk memulai vending machine. Lalu selanjutnya memasukkan uang, di mana untuk memasukkan uang ini terdapat dua jenis pilihan, yaitu 5.000 dan 10.000, di mana untuk 5.000 terdapat kelas X dan untuk 10.000 terdapat kelas Y. Lalu selanjutnya itu memilih topping. Pada memilih topping ini terdapat 3 tombol, yaitu tombol C yang digunakan untuk memilih topping tahu bakso dan pangsit dengan kelas C. Lalu tombol D yang digunakan untuk memilih topping telur bakso dan pangsit dengan kelas D, dan tombol E untuk memilih topping telur dan tahu bakso dengan kelas E. Selanjutnya memilih pilihan bakso, di mana untuk memilih pilihan bakso ini dibuatkan 2 tombol, yaitu jika ingin memilih bakso ayam, maka tombol A dengan kelas A, di mana pilihannya itu bakso ayam, dan jika ingin memilih bakso B,
yaitu kelas B dengan pilihannya itu bakso sapi. Lalu selanjutnya untuk outputnya, untuk mengambil baksonya itu kita buatkan tombol set, di mana set ini ambil bakso dengan menggunakan kelas set. Lalu selanjutnya pada JavaScript-nya kita akan membuat konstan X, Y, A, B, C, D, E, Z, R, di mana kelas-kelas tombol pada HTML di atas. Lalu juga dibuat konstan state, output, dan price, di mana akan menandakan state sekarang, output sekarang, dan price sekarang ketika JavaScript-nya bekerja. Lalu kita let state value-nya adalah key, let output value-nya itu 0, yaitu output value-nya pertamanya adalah 0, dan let price value-nya 0, itu untuk price value-nya pertama-tama itu 0. Lalu selanjutnya function evaluate, yaitu function yang digunakan untuk menandakan state sekarang, output sekarang, dan price sekarang menggunakan inner HTML. State inner HTML sama dengan state value, output inner HTML sama dengan output value, price inner HTML sama dengan price value. Nah, pertama itu tombol pecahan 5000. Jika tombol pecahan 5000 atau tombol X dipencet, maka akan dicek state-nya. Apakah state-nya itu key? Jika state-nya itu key, akan berpindah ke J, output value-nya 0, dan price value-nya 5000. Lalu, akan dicek lagi jika ditekan tombol X, jika state value-nya itu J, maka state value-nya akan berubah menjadi K, output value-nya berubah menjadi 0, dan price value-nya berubah menjadi 10.000. Begitu seterusnya, hingga jika state value-nya itu M, maka state value-nya itu M, output value-nya itu 0, dan price value-nya 20.000. Lalu akan dipanggil fungsi evaluate untuk menandakan state value, output value, dan price value yang paling terkini. Lalu selanjutnya untuk tombol pecahan 10.000, sama seperti tombol pecahan 5.000, akan dicek pertama jika state value-nya itu key, maka state value-nya akan berubah menjadi K, output value-nya 0, dan price value-nya 10.000. Begitu seterusnya, hingga jika state value-nya itu M, maka state value-nya akan berubah menjadi M, output value-nya menjadi 0, dan price value-nya menjadi 20.000. Selanjutnya, tombol untuk topping, yaitu topping C dengan pilihan tahu bakso dan pangsit. Jika state value-nya itu key atau uangnya itu 0, maka state value-nya itu key, yaitu state awal, output value-nya 0, dan price value-nya 0. Karena jika uangnya itu 0, maka tidak akan bisa memilih pangsit, dimana untuk memilih maka tidak akan bisa memilih topping, dimana untuk memilih topping minimal uangnya adalah 15.000 atau L. Ketiga, itu tombol topping C atau tahu bakso dan pangsit. Nah, jika tombol topping C itu dipencet, maka akan dicek state value-nya. Jika state value-nya itu key atau 0, maka tidak akan berubah state value-nya, yaitu tetap di key atau harganya itu, uangnya itu 0, output value-nya itu 0, dan price value-nya itu 0. Lalu, karena topping itu harus minimal uangnya 20.000, maka jika uangnya tidak 20.000 atau tidak state M, maka tidak akan berubah state-nya atau tetap pada state pertama. Lalu jika state-nya itu M atau 20.000, maka state value-nya akan berubah menjadi C, output value-nya C, dan price value-nya itu 0. Lalu tombol topping D atau telur dan pangsit. Jika tombol telur dan pangsit dipencet, sama seperti sebelumnya, akan dicek state value-nya. Jika state value-nya itu kurang dari 20.000, maka state value-nya itu tidak akan berubah atau tetap pada state yang sebelumnya. Seperti misalnya pada state value-nya L, tidak akan berubah, state value-nya tetap L, output value-nya 0, dan price value-nya tetap 15.000. Lalu, jika state value-nya itu M atau 20.000, maka dia dapat memilih topping. Maka state value-nya itu akan berubah menjadi D, output value-nya itu D, dan price value-nya itu 0. Sama seperti sebelumnya, pada tombol topping E, itu telur dan bakso, jika tombolnya itu dipencet, maka akan dilakukan pemilihan, yaitu pengecekan. Jika state value-nya itu kurang dari 20.000, maka state value-nya itu tidak akan berubah atau tetap seperti state value sebelumnya. Misalnya L, maka akan tetap pada L, jika K akan tetap pada K. Nah, karena state value-nya ini M atau 20.000, maka dia akan pindah ke state value E, output value-nya E, dan price value-nya 0 karena sudah memilih topping.
Lalu jika sudah, selanjutnya untuk tombol bakso. Jika dipilih, lalu selanjutnya yaitu tombol bakso. Jika dia mau mencet tombol A, maka akan dicek state value-nya. Jika state value-nya itu adalah key, maka state value-nya akan tetap key. Lalu jika state value-nya itu kurang dari 15.000, maka tidak akan terjadi apa-apa atau tetap pada state sebelumnya. Seperti misalnya K itu 10.000, tetap pada K. Lalu jika state value-nya itu 15.000 atau lebih, misalnya ini L, state value-nya 15.000, maka jika state value-nya itu, lalu selanjutnya ke-6, yaitu tombol bakso ayam atau tombol A. Jika tombol bakso ayamnya itu state awalnya itu kurang dari 15.000 atau di bawah L, maka tidak akan terjadi apa-apa atau hanya kembali pada state pada saat itu. Misalnya state J, maka akan kembali ke state J. Lalu jika state-nya itu L atau 15.000, maka akan pindah ke state A, itu pindah ke state bakso ayam, dan output value-nya itu adalah bakso ayam. Lalu jika state value-nya itu M atau uang 20.000, maka dia dapat memilih tanpa topping seperti ini. Set value-nya itu A dan output value-nya itu A, memilih bakso ayam, dan press value-nya atau uang yang masih tersisa dalam vending mesin itu adalah 5.000. Lalu jika state value-nya itu C atau dia berasal dari topping sebelumnya, memilih topping C, maka state value-nya itu adalah CA dan output value-nya CA. Jika state value sebelumnya state value-nya adalah D, berarti sebelumnya dia state value-nya berada pada D atau memilih topping D. Lalu jika dia memilih topping A, maka state value-nya akan menjadi DA, output value-nya menjadi DA, dan press value-nya menjadi 0. Lalu jika state value-nya adalah E atau sebelumnya dia berada di memilih topping E, maka state value-nya menjadi EA dan output value-nya menjadi EA dan press value-nya menjadi 0. Lalu akan dipanggil fungsi evaluate. Lalu selanjutnya adalah tombol bakso sapi. Jika tombol B atau tombol bakso sapi dipencet, maka akan terjadi pengecekan sama seperti pada bakso ayam. Jika kurang dari 15.000 atau di bawah L, maka tidak akan terjadi apa-apa atau hanya kembali ke state awalnya, state saat itu. Misalnya state awalnya itu adalah K, maka akan tetap ke state K. Lalu jika state-nya itu L atau 15.000, maka dia dapat memilih bakso, sehingga state value-nya akan berubah menjadi L dan output value-nya berubah menjadi B. Jika state value-nya itu M atau uangnya itu 20.000, maka state value-nya dapat berubah menjadi B dan output value-nya berubah jadi B, press value-nya menjadi B. Nah, jika sebelumnya state value-nya itu C atau sebelumnya ia memilih topping C, maka state value-nya akan berubah menjadi CB, yaitu bakso sapi dengan topping C. Output value-nya menjadi CB dan press value-nya menjadi 0 karena uangnya sudah habis digunakan. Jika state value-nya menjadi D, maka akan state value-nya berubah menjadi DB, yang berarti sebelumnya dia memilih topping D dan sekarang memilih bakso B, sehingga menjadi DB. Outputnya menjadi DB dan press value-nya menjadi 0. Lalu jika state value-nya itu E, maka sebelumnya dia memilih topping E dan sekarang state value-nya menjadi EB, yaitu topping E dengan bakso. Output value-nya menjadi EB dan press value-nya menjadi 0. Lalu selanjutnya akan memanggil fungsi evaluate untuk menambahkan state value, output value, dan press value yang terkini. Lalu jika sudah, akan terjadi pemilihan untuk mengecilnya itu 0 atau belum ada output, maka akan ditampilkan kosong atau tidak ditampilkan gambar. Jika output value-nya A atau bakso ayam, akan ditampilkan gambar bakso ayam. Jika output value-nya itu CA atau bakso ayam dengan topping C, maka ditampilkan bakso ayam dengan topping C dengan image-nya itu ayam T2. Begitu seterusnya, dan jika output value-nya itu B, maka akan ditampilkan gambar bakso sapi. Jika output value-nya itu CB atau bakso sapi dengan topping C, maka akan ditampilkan gambar sapi T2 di folder IMG atau image.
Begitu seterusnya hingga jika output value-nya itu 1 atau baksonya sudah diambil, maka akan ditampilkan gambar kosong. Selanjutnya, itu untuk mengambil baksonya. Jika tombol set atau untuk mengambil bakso dipencet, maka akan dilakukan pengecekan if. Jika output value-nya itu A, maka state value-nya akan menjadi F dan 1 atau state final. Jika output value-nya itu B, maka state value-nya itu menjadi F dan output value-nya 1. Begitu seterusnya hingga output value EB, di mana state value-nya akan berubah menjadi F dan output value-nya 1 atau sudah final. Lalu akan dipanggil fungsi evaluate. Lalu yang ke-10 yaitu tombol untuk mengambil bakso. Untuk tombol untuk memulai ulang atau tombol R. Lalu jika tombol R atau memulai ulang dipencet, maka akan dicek state value-nya. Jika state value-nya itu F, maka state value-nya akan berubah menjadi state value awal yaitu key, output value-nya menjadi output value awal yaitu 0, plus value-nya menjadi plus value awal menjadi 0, dan dipanggil fungsi evaluate untuk menambahkan state value, output value, dan plus value yang terkini. Karena sudah semua dijelaskan, selanjutnya saya akan mendemokan programnya. Berikut adalah demo programnya. Yang pertama itu adalah judulnya dan tata cara penggunaan dari vending machine. Di mana intinya jika uang yang ada pada vending machine itu 15.000, maka dia hanya dapat memilih bakso. Jika uangnya itu 20.000, dapat memilih bakso dan memilih topping. Jika tidak keduanya atau kurang dari keduanya, itu tidak dapat memilih bakso maupun topping. Lalu misalnya kita start, sehingga state sekarangnya berubah menjadi key dan outputnya itu menjadi 0. Lalu kita masukkan jumlah uang. Misalnya pertama itu 15.000. Kita 5.000 3 kali. Lalu state sekarang itu L atau 15.000. Lalu misalnya jika kita ingin memilih topping, tidak akan bisa. State-nya akan tetap berada pada state L karena syaratnya untuk memilih topping itu hanya harus 20.000. Lalu kita akan memilih misalnya bakso ayam. Maka state-nya akan berubah menjadi A atau bakso ayam. Lalu akan ditampilkan gambar bakso ayam karena outputnya itu adalah A. Lalu jika kita ambil baksonya, state-nya itu menjadi F atau state final dan outputnya menjadi 1. Lalu jika kita ingin menggunakannya lagi vending mesinnya, kita cukup klik tombol start, maka state-nya akan berubah menjadi state awal dan outputnya juga output awal. Lalu misalnya kita ingin membeli bakso 20.000, state-nya itu berubah menjadi M yaitu state 20.000 dan outputnya itu 0. Lalu kita misalnya memilih topping, toppingnya itu telur dan tahu bakso, yaitu state-nya berubah menjadi E dan outputnya berubah menjadi E, yaitu state E itu state telur dan tahu bakso. Lalu misalnya kita ingin memilih bakso sapi, maka state sekarang itu menjadi EB, di mana EB itu berarti bakso B dengan pilihan topping E. Lalu akan ditampilkan gambar bakso sapi dengan pilihan topping telur dan tahu bakso. Lalu selanjutnya jika kita ambil bakso, state sekarangnya akan menjadi F dan outputnya akan menjadi 1. Sekian penjelasan dari kode program dan demo dari vending mesin baksonya. Kesimpulan, untuk merancang vending mesin bakso yang dilengkapi dengan fitur memilih kombinasi topping dapat dilakukan menggunakan konsep komputasi manual sederhana, yaitu Finite State Automata atau FSA. Hal ini sudah terbukti karena diagram state FSA yang dibuat untuk vending mesin bakso dapat menerima masukan dan akan menghasilkan keluaran dengan kondisi-kondisi tertentu. Vending mesin bakso dapat menjadi inovasi alternatif untuk menjual produk bakso dengan kelebihan, yaitu berupa pembelian yang praktis dan kehigienisan yang terjaga. Vending mesin bakso dapat dikembangkan lagi, misalnya dengan menerima uang pecahan yang lebih kecil atau lebih besar. Selain itu, dapat juga mengubah varian produk yang ingin diletakkan dalam vending mesin. Sekian presentasi implementasi vending mesin oleh kelompok 9. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.